datang. Ah, Terima kasih telah hadir di agenda kali ini yang ketiga kali ya, Cak, untuk pengajian online menjelang Ramadan secara online dari PCIM Hungaria. Um, Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya yang menyempatkan hadir untuk kajian sore hari ini. Perkenalkan, saya selaku moderator, saya Alfauji Rahmat dari Mate University, Hungaria, kebetulan baru tahun pertama. Um, Ya, di sini saya selaku moderator untuk pengajian menjelang berbuka puasa, ah, ah, dan akan kita dengarkan bersama narasumber kita dari Jerman nih, jauh-jauh, Mas Hamzah Mansuri, kandidat doktor dari kampus mana nih, tak tak coba baca dulu. Dari kampus Heidelberg University. Luar biasa. Ini Mas Hamzah jurusan antropologi sih, departemennya. Oh iya betul, Iya, Andro. selamat datang Mas. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ah, Kemudian juga selamat datang Mas Ahmad Hidayat selaku Ketua PCIM Hungaria. Terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman ah, lainnya. Ah, Mari kita buka acara pengajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara pertama kita akan dengarkan sambutan dari Pak Ketua nih, Cak Dayat selaku Ketua PCIM Hungaria. Sepatah dua patahnya Cak Dayat, monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa ketemu kembali dalam pengajian yang penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati narasumber kita Mas Hamzah Mansuri, doktoral kandidat Heidelberg University. Teman-teman pengurus PCIM, yang saya hormati Ketua PPI Hungaria yang terpilih hadir bersama kita Mas Haikal Asy'ari. Yang saya hormati Mbak Hana Zakia, ini merupakan relawan ustazah yang meluangkan banyak waktunya, bahkan bertahun-tahun, sudah 2 tahunan, menjadi ustazah relawan punya PCIM Hungaria. Jadi Mas Afan, kita ini punya bimbingan TPA online yang sudah berjalan 2 tahun lebih secara gratis bagi warga Hungaria, warga Indonesia yang di Hungaria, khusus anak-anaknya mereka, anak-anak warga negara Indonesia yang di Hungaria belajar mengaji. Nah, salah satu ustazahnya di sini ada Mbak Hana, dan mayoritas ustazah itu adalah kawan yang mengubahkan waktunya untuk berjuang bersama PCIM dalam rangka mengajarkan anak-anak agar mengenal Al-Quran. Teman-teman semuanya hadirin pada pengajian kali ini merupakan pengajian ketiga kita dalam menjelang buka puasa. Temanya tentang Islam la raiba fih. Islam tidak ada keraguan di dalamnya sebagai jalan pikir dan jalan kebahagiaan. Jadi tema ini sangat penting dan sangat sentral. Mengapa? Karena Islam itu sudah memberikan tuntunan jalan bagi kita untuk bagaimana selalu menggunakan akal dan pikiran kita, dan Islam juga menjadi tuntunan
agar kehidupan kita selalu bahagia. Jadi misalkan kalau kita melihat zaman dulu orang-orang itu, para filosof awal itu kayak zaman filosof Yunani kuno itu melihat fenomena alam dan menerjemahkan fenomena alam itu dari panca indera hanya menggunakan akal. Tapi kemudian Islam lahir tidak hanya meluruskan, tetapi tidak menghapuskan ajaran-ajaran terdahulu, tetapi meluruskan dan menyempurnakan. Jadi Al-Quran beri tuntunan kita tentang bagaimana kita agar menggunakan pikiran-pikiran kita. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu ada 49 ayat Al-Quran yang menyatakan tentang akal, dan semuanya itu fi'il mudhari atau kata kerja sedang. Sedangkan satu ayat Al-Quran yang menggunakan fi'il mati atau kata kerja lampau. Misalkan afala ta'qilun. Itu contoh kalimat-kalimat atau firman-firman Tuhan dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Bahkan pada era sekarang itu perkembangannya jauh lebih besar. Jadi teman-teman, kita ini memiliki 3 aspek manusia, itu aspek kognitif, afektif, sama psikomotor. Pada era revolusi industri itu yang tergantikan adalah aspek psikomotor. Pekerjaan-pekerjaan fisik itu digantikan oleh mesin. Nah, sekarang sudah ada AI kayak ChatGPT yang hampir menggantikan tugas-tugas kognitif kita. Nah, yang belum tergantikan itu tinggal afektif atau aspek emosi, perasaan dan yang lain. Tetapi kita nggak tahu apakah nanti algoritma itu sama AI itu berkembang pesat mungkin 50 tahun ke depan, jangan-jangan juga aspek emosi juga tergantikan. Nah, maka kita sebagai manusia dianjurkan dalam Al-Quran untuk selalu berpikir dan bagaimana menyesuaikan diri agar kita bisa menemukan jalan pikir kita dan bisa mencapai kebahagiaan itu. Nah, misalkan kita kembali pada era zaman dulu, bahwa ketika para filosof itu selalu bertanya tentang apakah jiwa, kalau dalam konteks sekarang jiwa itu nggak hanya jiwa saja, tapi include dalam konteks emosi dan yang lain, itu apakah benar-benar ada. Maka untuk menjawab itu, dulu Ibnu Sina memberi 3 dalil. Namanya pertama itu dalil al-istimrar. Itu istilahnya tentang keberadaan jiwa. Jadi dikatakan bahwasanya manusia itu tumbuh dari hal kecil sampai besar, tapi mereka juga memiliki perasaan. Nah, yang kedua ada dalil gerak yang dipaksa sama gerak yang tetap. Nah, benda bisa saja pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi ketika kita melihat burung itu terbang, itu tidak ada yang mendorong dan dia tidak jatuh. Itu membuktikan bahwa burung itu memiliki sebuah jiwa. Nah, yang terakhir itu dalil manusia terbang. Jadi ketika kita berada sebagai manusia normal, kalau berada di ruang hampa, kita misalnya terbang dan kita menjamkan mata, kita tidak melihat apapun, badan kita tidak menyentuh apapun, tetapi kita merasakan bahwa diri kita itu ada. Nah, itu dalil-dalil yang dikeluarkan oleh para filosof dulu, sehingga membuktikan bahwa jiwa itu benar-benar ada. Nah, kalau dalam konteks ilmu sekarang, benarkah nanti kita sebagai ilmuwan itu, sebagai ilmuwan muslim, kemudian menggunakan pikiran-pikiran kita hanya pada sampai tahap puas saja? Apakah hanya sampai tahap puas saja? Apakah sampai pada tahap bersyukur? Karena bagi seorang muslim itu seperti kita, ketika kita berhasil mengungkap realitas, itu bukan hanya kepuasan yang kita inginkan, tapi di balik kepuasan itu ada rasa syukur bahwa kita menemukan rahasia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kita ketika menjadi ilmuwan muslim, semakin pandai, bahkan menjadi profesor, itu kita tidak menjadi semakin sombong, tetapi semakin tunduk, semakin bersyukur, dan semakin hormat pada orang lain. Nah, Mas Afan ini menariknya, riset-riset beliau itu berkaitan dengan hijrah yang terbaru. Jadi yang diteliti itu kayak Ustadz Hanan Attaqi. Jadi kayaknya sudah CS itu kayaknya sama Ustadz
Hananataki itu, Mas Afan. Jadi, wah, kalau Ustadz Hananataki itu yang disampaikan itu masalah ketenangan, masalah kebahagiaan, kan gitu ya. Melepaskan diri dari persoalan hidup. Yang itu sangat dekat sekali dengan aspek kejiwaan dan masalah aspek emosi, masalah anxiety dan yang lain. Nah, tentunya di sini saya pikir Mas Afan sebagai peneliti mungkin bisa menjelaskan bagaimana Islam laroi bafi itu dalam kacamata beliau, konteksnya kaitannya dengan pikir dan kebahagiaan. Saya persilakan Mas Afan. Terima kasih. Mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Dayat atas sambutannya. Baik, langsung saja kita akan masuki ke acara inti untuk ke pengajian menjelang berbuka ini. Untuk Mas Hamzah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina azabannar. Sadaqallahu azim. Terima kasih buat pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Hungaria, terutama kepada Ustadz Ahmad Hidayatullah. Ini masih ketua, tadi saya dengar sudah ada ketua terpilih ya? Atau masih Cak Dayat ini ketuanya? Masih Cak Dayat. Yang tadi ada hadir Ketua PPI, Mas. Ada Mas Haikal yang baru terpilih. Dan baik, dan pengurus-pengurus PCM Hungaria dan teman-teman yang lain yang saya mungkin baru kenal, salam kenal. Sekali lagi terima kasih juga untuk Mas David selaku moderator, pengantar yang luar biasa tadi dari Cak Dayat. Memang apa ya, disampaikan dengan cukup cukup menarik buat saya tadi dari apa yang mau kita bagi bersama di majelis kali ini, di kesempatan yang luar biasa buat saya di bulan Ramadan kita untuk bertukar pikiran. Mungkin saya di sini konteksnya juga merasa lebih apa ya, ingin berbagi pengalaman, berbagi apa yang sedang saya kerjakan saat ini, terutama terkait tema kita uh, di majelis kali ini tentang jalan pikir dan kebahagiaan dalam perspektif Islam gitu. Nah, tadi saya rujuk satu ayat dalam surat Al Imran 190-191 yang artinya mungkin teman-teman di sini sudah cukup familiar dengan ayat tersebut, yaitu sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kata berakal di sini kemudian ada penjelasan lebih lanjut, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit beserta bumi. Sembari berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini di antara tadi yang disampaikan Dayat, Dayat banyak apa ya, ayat Quran yang memang secara gamblang mengajak kepada kita semua untuk menyeimbangkan, katakanlah gitu ya, mengharmonisasi antara kemampuan kita berpikir
juga hati, juga perasaan dalam menjalani kehidupan. Nah, sebelum saya masuk ke uh, tema ini lebih jauh, saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman di sini apa yang sedang tadi Dayat sudah singgung ya, penelitian saya terkait fenomena hijrah ya di masyarakat Muslim Indonesia dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Nah, kenapa demikian? Saya berangkat dari rasa ingin tahu saya tentang tren ya, katakanlah tren gitu. Kalau saya bisa katakan itu adalah meningkatnya kesolehan masyarakat Muslim Indonesia yang diaksentuasi, ditonjolkan di ruang-ruang publik melalui kampanye atau katakanlah ajakan untuk berhijrah gitu. Ini menarik karena ternyata dalam 10 tahun terakhir saja gitu ya, banyak masyarakat Muslim kita berbondong-bondong dalam jumlah yang sangat banyak, jumlah yang begitu massal, itu tertarik untuk melibatkan diri dalam berbagai event kegiatan-kegiatan hijrah, entah itu pengajian, entah itu festival, entah itu kelas-kelas keagamaan lain yang diadakan di banyak kota. Tentu hijrah itu adalah, sebagaimana juga kita tahu, itu punya akar kuat dalam Quran dan juga Sunnah Nabi, gitu ya. Di dalam Quran ada ajakan juga perintah untuk hijrah itu dimaknai sebagai meninggalkan segala sesuatu yang buruk, gitu ya, kembali ke jalan yang benar. Maka hijrah punya padanan kata, punya pemaknaan ulang, itu menjadi inti dari panggilan kepada semua umat Muslim itu agar menjadi insan yang bertakwa. Nah, begitu juga hijrah itu me, dalam pengertian yang kontemporer saat ini di Indonesia itu merujuk kepada tradisi atau sunnah Nabi atau peristiwa Nabi dari Mekah ke Madinah gitu ya, yang semua kita sama-sama tahu. Nah, artinya dalam tren hijrah yang sedang saya amati sebagai topik utama dalam penelitian saya S3 di Jerman itu saat ini, itu melihat bagaimana sebenarnya atau apa lebih tepatnya adalah apa yang menjadi motivasi utama masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di perkotaan, di kota-kota besar, itu berbondong-bondong dalam jumlah yang massal itu terlibat dalam gerakan hijrah. Nah, selama kurang lebih hampir 12 bulan saya penelitiannya. Ini adalah kerja lapangan saya yang kedua. Setelah tahun 2002 lalu saya juga pulang ke Indonesia untuk field work ke beberapa kota gitu ya, ke Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Itu saya menemukan ada banyak katakanlah latar belakang teman-teman masyarakat Muslim Indonesia itu dalam tanda kutip berhijrah. Tapi secara umum saya bisa katakan pengalaman berhijrah dari masyarakat Muslim kita mayoritas itu dilatar belakangi oleh, kalau bahasa yang akan saya pakai di sini adalah moral breakdown gitu ya, keruntuhan moral sekaligus krisis pribadi dan krisis sosial yang dialami. Katakanlah secara contoh konkretnya gitu ya, mereka mengalami putus dengan pacarnya kayak gitu ya, kemudian bisnisnya bangkrut, kemudian
rumah tangganya juga rusak gitu ya, apa broken home, kemudian apa lagi ya, dan segala macam problem-problem manusia modern ya, kayak gitu gitu ya, problem-problem manusia perkotaan, entah itu problem ekonomi, problem sosial, problem moral dan lain-lain. Itu yang menjadi umum ya, corak umum dari eh, masyarakat Muslim yang kemudian mereka mencari suaka rohani, mencari suaka rohani, suaka spiritual di dalam komunitas-komunitas hijrah yang ada di Indonesia. Yang eh, kalau kita tarik ke dalam konteks Muhammadiyah, karena kita di sini sesama warga Muhammadiyah, itu komunitas-komunitas hijrah ini tadi tidak berafiliasi sama sekali dengan Muhammadiyah atau organisasi lain yang lebih tradisional seperti Nahdlatul Ulama. Nah, eh, komunitas-komunitas hijrah ini di para ustadz dan ustazahnya yang satu sama lain itu berjejaring di banyak kota, sehingga memasifkan apa namanya, memasifkan promosi tentang kesolehan. Mungkin dakwah dakwah hijrah itu, lebih tepatnya dakwah hijrah itu lebih bergaung luas di masyarakat kita ketimbang diskursus atau narasi lain tentang Islam dalam uh, satu dekade terakhir. Nah, teman-teman mungkin bisa dengan mudah menemukan narasi atau konten hijrah itu di media sosial begitu kencang gitu ya, begitu kuat gaungnya. Uh, Misalnya tadi menyinggung ada Ustadz seperti Hanan Attaqi, di tempat yang lain ada Ustadz Felix Xiao misalnya gitu ya, ada Ustadz di Jogja itu ada Ustadz Salim Abdillah, kemudian yang lebih senior mungkin ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustazah Oki Setiana Dewi dan lain-lain. Nah, em, di satu sisi geliat munculnya gerakan kesolehan, saya pakai di sini adalah gerakan kesolehan Islam atau Islamic Piety Movement, itu menjadi penanda positif bagi eh, dalam tanda kutip bagi Islamic revivalism secara global. Itu terjadi di banyak negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti di Pakistan, di India, kemudian di Mesir, Afrika Utara sebagian gitu ya, dan juga nah jangan salah di Eropa tempat kita studi ini juga muncul gerakan-gerakan kesolehan Islam seperti itu dengan berbagai macam ekspresi. Misalnya mereka berafiliasi kepada Salafisme, berafiliasi kepada Hizbut Tahrir, berafiliasi kepada kalau di Pakistan itu Tablighi Jamaat atau Jamaat Tabligh gitu ya. Nah, ini sedang menjadi gejala global yang di masing-masing negara itu mengalami kontestasi yang unik ya. Kalau saya katakan unik gitu ya. Baik antara kelompok Islam baru dengan kelompok Islam yang lebih historik sifatnya, itu saling berkontestasi, mencari pengaruh, merebut pengaruh dan lain-lain terhadap umat Islam. Termasuk menariknya dalam konteks Indonesia, itu kontestasi itu atau persaingan itu terjadi terhadap negara misalnya. Nah, itu nanti saya akan singgung sedikit perihal kontestasi itu tadi ya. Nah, kembali ke tadi, motivasi atau leitmotif itu bahasa Jermannya itu, leitmotif orang untuk berhijrah yang tadi saya temukan berangkat dari moral breakdown dan krisis pribadi atau sosial, itu ternyata seperti tadi disinggung di awal pembukaan oleh Cak Dea tadi, bagaimana orang atau muslim atau pribadi atau individu itu ingin menemukan kebahagiaan dengan cara kembali kepada agamanya gitu. Itu sesuatu yang uh, dalam lubuk
hati terdalam atau dalam pikiran terdalam setiap manusia itu sulit ya, ketika ada pada fase-fase terpuruk, fase-fase terendah dalam pengalaman hidupnya. Nah, ini yang saya temukan. Ternyata eh, saya jadi mengingat kembali eh, orang-orang terdekat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengalami atau punya pengalaman atau teman atau yang lain-lain. Saya juga eh, bisa merefleksikan ini ke orang-orang terdekat yang punya pengalaman serupa. Nah, ingatan saya langsung ke eh, Imam Al-Ghazali, gitu ya, seorang cendekiawan Muslim yang begitu dihormati dalam sejarah Islam, itu punya apa pemikiran yang cukup mendalam tentang berpikir dan eh, konsep kebahagiaan di sini. Nah, Al-Ghazali misalnya menekankan pentingnya introspeksi diri atau muhasabah sebagai bagian dari proses mencari kebenaran sekaligus kebahagiaan. Nah, sebenarnya kalau saya pengen diskusi lebih jauh pemikiran Al-Ghazali di sini itu punya apa namanya benang merahnya dengan warisan filsafat Yunani yang sudah dicetuskan oleh Aristoteles misalnya tentang konsep kebahagiaan itu. Saya agak hilang itu istilah Yunaninya. Nanti mudah-mudahan muncul. Nah, jadi menurut Al-Ghazali, kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya bisa ditemukan melalui pengetahuan, sekaligus pengalaman langsung dengan Tuhan. Nah, dia menekankan bahwa pengetahuan sejati mengenai Allah itu tidak bisa diperoleh hanya melalui apa sisi intelektualisme atau pemikiran yang rasional semata-mata, ansih gitu ya. Tetapi juga melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Nah, lebih lanjut, itu misalnya Al-Ghazali juga menyoroti bahayanya mengejar kesenangan duniawi semata-mata sebagai jalan mengejar kebahagiaan. Oleh karenanya, bagi Al-Ghazali lagi, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki itu tidak bergantung pada, katakanlah, hal-hal yang sifatnya material gitu ya, harta, pangkat, kesenangan materi, dan lain-lain. Tetapi hanya bisa ditemukan itu melalui hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Misalnya, teman-teman juga cukup familiar dengan karya magnum opusnya Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin gitu ya, atau pembaruan ilmu agama yang bisa kita pahami demikian maknanya. Itu mengajarkan bahwa kebahagiaan yang abadi hanya bisa diperoleh melalui ketaatan kepada amalan-amalan agama, ajaran-ajaran agama, dan pengabdian total kepada Allah gitu. Jadi intelektualisme yang sekaligus diselaraskan atau diimbangi dengan spiritualitas adalah kunci mencapai kebahagiaan hakiki menurut pemikiran Al-Ghazali. Nah, uh, dari sini saya kembali ke tadi pengalaman-pengalaman masyarakat Muslim perkotaan khususnya di Indonesia yang yang berhijrah gitu ya, berbondong-bondong uh, mengkampanyekan atau mempromoting hijrah itu sejatinya berada pada jalur yang benar gitu. Dalam arti uh, turning pointnya ketika mengalami fase-fase terpuruk itu adalah kembali kepada Tuhan dan agama, kembali kepada Allah dan religious practices ya, praktik amalan-amalan beragama. Akan tetapi, apakah cukup demikian? Nah, saya ketemu sekian banyak uh, teman bicara kayak kalau dalam studi antropologi agama itu orang yang saya ajak bicara di dalam penelitian etnografi itu bukan saya tidak menyebut mereka sebagai responden atau informan atau apa yang umum dipakai gitu. Ya, biasanya orang akan sebut itu sebagai responden atau informan. Tapi saya karena studi saya di antropologi dan uh, apa metode metodologi penelitian saya adalah etnografi, maka saya memposisikan itu sebagai partner gitu, sebagai teman. Di setiap orang yang saya jumpai di
di pengajian, di komunitas atau di gerakan-gerakan hijrah di banyak kota itu sebagai teman saya untuk belajar gitu ya. Nah, itulah hakikatnya studi etnografi. Kita tidak dalam posisi ingin menggurui mereka, dalam posisi untuk kita mengenal istilah, saya menggunakan teori A untuk meneliti B gitu. Nah, ini sayang sekali bagi saya itu kesannya begitu angkuh kalau begitu. Karena itu etnografi dalam refleksi saya sendiri itu eh, akan akan apa ya meletakkan ego saya dikesampingkan dalam penelitian saya sebagai orang yang ingin menimba pengetahuan di situ. Nah, jadi saya ketemu banyak teman intinya. Intinya saya menambah banyak pertemanan di dalam studi etnografi saya. Teman sekaligus guru. Nah, jadi kayak gitu. Tadi Cak Dayat bilang Ustadz Hanan Ataki ya, saya ketemu kemarin di Bandung di awal Ramadan. Ya itu eh, menarik itu dengar-dengar eh, kisah mereka awal mula menggagas kalau di Bandung itu namanya pemuda hijrah gitu ya. Jadi cerita-cerita mereka itu apa pertama menyadarkan saya kembali ya bagaimana sebenarnya saya khususnya gitu ya, saya sebagai uh, warga Muhammadiyah, lahir dan kecil besar di keluarga Muhammadiyah gitu ya. Uh, tapi melihat bagaimana Muhammadiyah dalam 10 tahun terakhir itu sepertinya agak lengah dengan dakwah terhadap kaum muslim di perkotaan, khususnya di perkotaan ini ya. Nah, lengah di sini maksud saya adalah uh, apa yang dibutuhkan apa ya dalam bahasa saya ingin menggunakan istilahnya eh, apa Olivier Roy ya salah satu pakar studi Islam di Perancis yang dipakai yang dia pakai adalah istilah begini, kebutuhan spiritual masyarakat Muslim di banyak belahan dunia pasca kegagalan Islam politik. Ya, Islam politik itu adalah Islam yang mengejar cita-cita terhadap negara syariat gitu ya. Namun mengalami kegagalan karena di mana dimanapun di banyak negara itu kemudian aplikasinya terhambat, termasuk di Indonesia gitu ya. Kita bisa diskusi itu panjang lebar, tapi singkatnya adalah pasca kegagalan Islam politik, umat Islam itu haus terhadap kebutuhan-kebutuhan spiritual. Nah, itu sudah mulai muncul sejak era 1980-an atau sudah berapa dekade ya, katakanlah 3 dekade yang lampau gitu. Nah, kalau saat ini gelombang kesalehan itu, gerakan hijrah itu eh, menggejala di banyak kota, begitu juga di banyak negara Muslim di dunia, itu tidak lain adalah eh, apa ekses dari tadi yang saya pakai istilahnya adalah kebangkitan Islam global, global Islamic revivalism atau resurgence di banyak negara. Itu tidak lain sebagai itu. Nah, kita bisa mengurainya dari analisa yang lebih lebih lanjut. Misalnya, kalau kita ingat di tahun 1980-an itu bagaimana revolusi Islam Iran itu kemudian menggejala secara global di banyak negara-negara Muslim, mayoritas Muslim, menginisiasi, menginspirasi, ya, bagaimana Islam itu ternyata bisa memberi pengaruh luar biasa terhadap kehidupan publik, ya, dalam tatanan politik, dalam kehidupan lain-lain, dalam sistem pemerintahan dan lain-lain, termasuk di Indonesia. Nah, eh, fase itu kemudian diikuti dengan persaingan, katakanlah kalau saya ringkas di sini, persaingan antara Saudi dengan Iran gitu ya, merebut pengaruh di dunia Islam sehingga berkembang paham-paham
gerakan Islam transnasional. Di situ ada Wahabisme, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Tabligh, ada Salafisme, uh, dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, ini kemudian kalau kita ingat momentum bangkitnya kembali Islam itu mengalami sedikit gangguan ketika peristiwa 9/11 di Amerika. Islam seketika itu langsung mendapat citra buruk sebagai agama yang dekat dengan terorisme, dekat dengan ekstremisme dan radikalisme. Nah, artinya dalam perjalanan sejarah Islam sendiri, kalau saya ambil short story-nya aja ya, versi ringkasnya di sini, dalam perjalanan sejarahnya sendiri, Islam itu sempat mengalami fase-fase kebangkitan yang menginspirasi banyak masyarakat dunia, tapi kemudian mengalami momen apa tadi itu peristiwa teror di Amerika, diikuti 1 tahun kemudian teror bom di Bali yang merusak citra umat Islam. Namun kemudian perlahan-lahan Islam mulai berhasil ya memoderasi, kalau kita pakai istilah Muhammadiyah itu memoderasi citra Islam itu tidak sebagai agama yang uh, mensupport kekerasan, tapi agama yang damai gitu ya, agama yang moderat gitu. Sehingga ini sudah menjadikan banyak negara-negara Barat, orang-orang Barat gitu, uh, berpikir ulang tentang Islam yang kita saksikan dalam 10 tahun terakhir itu diwarnai dengan macam-macam ya variasi ekspresi keagamaan. Kita tidak menemukan lagi Islam walaupun sempat di Timur Tengah itu ada ISIS itu ya yang tapi tetap itu dalam kacamata yang lebih luas itu minoritas. Nah, maksud saya adalah dunia Barat sekarang sudah mulai tersadarkan bahwa Islam itu bisa hand in hand gitu ya dengan modernitas, dengan peradaban, dengan apa namanya, dengan segala nilai-nilai kemajuan. Nah, dalam konteks ini yang ingin saya sampaikan adalah munculnya gerakan hijrah di mana di situ banyak kaum muslim ingin mendekatkan diri kepada Tuhan Allah dan agama dalam rangka mencari suaka kebahagiaan atau suaka rohani tadi itu sudah mewarnai sedikit banyaknya terhadap image ya, citra Islam yang tidak monolitik ya, citra Islam yang tidak lagi semata-mata, kalau konteks Indonesia itu didominasi atau dipengaruhi oleh dua organisasi Islam arus utama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, nah munculnya gerakan hijrah ini sekaligus menjadi presiden lanjut dari bagaimana wajah Islam di banyak negara mayoritas Muslim, sehingga saya ingin mengatakan begini, bahwa gerakan hijrah itu tidak seperti yang dibayangkan para pemikir-pemikir Barat, para analis-analis Barat itu, bahwa ini adalah gerakan ortodoksi Islam, gerakan puritanisme Islam, atau kembali kepada fundamentalisme Islam. Ternyata nggak seperti itu. Itu lebih kepada, kalau ada asumsi-asumsi demikian, itu lebih kepada simplifikasi kenyataan di lapangan yang saya jumpai begitu ya. Nah, saya ingin tidak berpanjang lebar lagi, bahwa kembali ke tema pengajian kita, dan
Dan tadi saya merujuk satu ayat Ali Imran 190 tadi itu, bahwa eh, kehidupan alam semesta ini beserta isinya gitu ya, terutama manusia sebagai khalifatullah fil ardi di situ, itu memang mengemban misi yang tidak sederhana gitu ya. Misi yang tidak sederhana. Artinya apa? Problem umat yang saya angkat dari tadi ini, problem umat Islam itu ternyata punya kompleksitas tersendiri yang tidak bisa ditarik kesimpulannya, kemudian ditarik jalan keluarnya, menawarkan solusi dan segala macamnya, itu melalui simplifikasi persoalan. Misalnya eh, ketika umat-umat umat Islam mengalami fase-fase terpuruk ya, kemudian rindu terhadap forum-forum pengajian, eh, berjumpa dengan sesama Muslim dan lain-lain, itu ada yang mengatakan itu sebagai eh, praktek berislam yang dangkal gitu, yang banal. Itu ada yang saya dengar-dengar seperti itu. Tapi sayang sekali kalau kalau kita melihat bahwa umat Islam itu menghadapi sekian banyak problematika hidup gitu ya. Sehingga dorongan untuk mencari suaka tadi itu, suaka kebahagiaan tadi itu, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan Quran itu tadi, itu sudah benar adanya, sehingga wadah yang tersedia melalui komunitas-komunitas pengajian hijrah, ya, komunitas pengajian persalihan hijrah, itu eh, menjadi corak terbaru, corak baru eh, bagi bagi Indonesia, khususnya Islam di Indonesia. Sehingga eh, kembali lagi bahwa eh, perlu memang, saya ingin akhiri di sini ya, perlu memang keselarasan antara bagaimana umat Islam itu eh, merefleksikan, merenungkan kembali, kalau tadi di dalam ayat tadi itu sambil berdiri, sambil duduk, sambil beraktivitas, sambil ngerjain disertasi, sambil bikin forum pengajian lewat Zoom dan segala macam kegiatan aktivitas hari-harian duniawi itu yang selaras harus dijaga adalah kemampuan berpikir gitu ya, critical thinking lebih lanjutnya, sekaligus dengan uh, itu tadi tuh, sisi spiritualitas yang lebih mendalam dalam upaya mencari kebahagiaan. Nah, mungkin dari saya demikian, barangkali kita bisa dialog nanti. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamzah atas ilmu yang diberikan. Dari teman-teman semuanya, apa ada yang mau bertanya terkait dengan topik pengajian pada sore hari ini? Baik, kalau tidak ada, mungkin tadi memang luar biasa apa yang disampaikan sama Mas Hamzah terkait dengan uh, pengajian tema pada hari ini, yaitu Islam la raiba fi sebagai jalan fikih dan kebahagiaan, di mana Mas Hamzah sendiri juga telah menekankan perlunya mengharmonisasi pikiran dan hati dalam menjalankan kehidupan. Mas Hamzah juga sudah menekankan bahwa mm, apa sudah meneliti nih, melihat tren hijrah di Indonesia. Apa sih yang menjadi motivasi utama masyarakat Muslim berbondong-bondong um, untuk melakukan gerakan hijrah itu sendiri. Nah, di sini Mas Hamzah juga telah mempoint out ya, yang mana latar belakangnya adanya gerakan ini adalah moral breakdown, apa yang disampaikan sama Mas Hamzah tadi, di mana adanya krisis moral pribadi dan problem sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Nah, sehingga Mas Hamzah juga melihat gerakan kesolehan Islam ini juga dalam rangka mencari suaka rohani dari teman-teman kita yang ada di Indonesia. Ya, dengan adanya wadah komunitas hijrah ini menjadi corak baru bagi Indonesia. Di sini ada pertanyaan
dari kolom komentar. Akan saya bacakan dari Mas David. Mas Hamzah, Mas David bertanya, mohon izin bertanya, Ustadz. Menurut Ustadz, kebahagiaan bagi Ustadz sendiri apa setelah meneliti kebahagiaan yang tadi disampaikan? Terima kasih. Ya, makasih David. Ini eh, konsep yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan, terutama terutama di 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 kalangan psikolog ya. Ya, saya saya mengikuti kebetulan bagaimana secara diskursif dan sekaligus secara naratif ya kebahagiaan itu paling satu kata atau konsep yang paling sulit untuk didefinisikan. Ini yang saya jumpai. Saya kadang ngobrol juga dengan psikolog-psikolog gitu ya. Karena uh, ini kan terkait rasa gitu ya. Bagaimana kita merasa feeling better ya, feeling happy gitu terhadap uh, hidup yang kita jalani. Nah, kadang-kadang tolak ukur kebanyakan orang ketika ketika kecukupan materi itu nggak jauh-jauh gitu ya, dari dirinya, maka itu mereka ada dalam fase-fase kebahagiaan. Nah, kalau setelah saya jumpai di dalam studi saya kurang lebih satu tahun ini gitu ya, itu ternyata berbagai macam pengertian apa eh, kebahagiaan itu seperti apa yang dipahami. Memang ini sesuatu yang substansial bagi saya bahwa ternyata kebahagiaan itu bisa dicapai ketika aspek yang lebih mendalam, yaitu etika dan moralitas itu kita jadikan pegangan bersama. Nah, apa yang mau saya tekankan, kalau pertanyaan David di sini saya tanggapi, saya respon adalah ketika publik, personal publik gitu ya, personal uh, virtue maksudnya, kebajikan personal itu menjelma menjadi public virtue, menjadi kebajikan publik. Maka di saat itulah kebahagiaan itu bisa tercapai. Maksud saya adalah dalam studi yang saya amati terhadap uh, gerakan kesolehan Islam tadi itu, saya menemukan mereka uh, teman-teman saya tadi itu ya, saya menemukan mereka itu menjadi giat gitu ya, menjadi soleh gitu ya. Itu dalam rangka untuk menata kembali etika dan moral dalam dirinya dalam urusan beragama. Nah, pada fase itu mereka akan menemukan kebahagiaan itu. Tapi, nah, bagi saya kebahagiaan itu juga harus sampai kepada publik, sehingga kebajikan publik, public virtue yang tadi saya singgung itu menjadi langkah selanjutnya ketika kebahagiaan dalam diri itu sudah tercapai, kemudian menata kembali dirinya menjadi seorang yang bajik itu, seorang yang baik, soleh dan taat gitu ya. Itu harus punya jelmaan terhadap kehidupan publik yang yang menjadi PR bersama di sini. Karena kita sama-sama tahu bahwa kehidupan publik itu akan menjadi challenge buat kita bersama agar tatanan kehidupan sosial dan bermasyarakat ini menjadi lebih baik. Itu akan menciptakan bagaimana istilah sharing happiness itu tadi ya, berbagi kebahagiaan. Itu tidak berhenti di dalam diri kita ketika menjumpai atau menemukan kebahagiaan, tapi juga bisa menjelma dan uh, apa namanya uh, berdampak keluar gitu ke ruang lingkup yang lebih luas yaitu publik gitu. Begitu kira-kira David. Baik, terima kasih Mas Hamzah atas jawaban yang luar biasa. Ah, ya, Mas David, ya, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan tema yang sangat menarik pada sore hari ini? Memang luar biasa ya, Mas. Jadi problem umat Islam
saat ini sangat kompleks, di mana umat Islam mengalami fase-fase yang terburuk atau dorongan mencari suaka, sehingga mereka uh, ya memiliki motivasi untuk bergabung di komunitas-komunitas hijrah. Dan itu sangat sangat bagus untuk diteliti lebih lanjut dan untuk dipelajari. Ah, Cak Dayat, mungkin ada tambahan terkait dengan kajian sore hari ini? Karena masih ada waktu 7 menit sebelum acara selesai, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada uh, pertanyaan. Ini Ustadz ada pertanyaan lebih lanjut dari Mas David yang ada di kolom komentar, di mana beliau menanyakan apa yang harus Muhammadiyah lakukan, Ustadz, terkait dengan melihat gerakan-gerakan hijrah yang kian merebak saat ini. Aduh. Apakah Muhammadiyah perlu mewadahi? Apakah salah satu Ya, organisasi kayak UMM itu salah satu gerakan uh, untuk untuk menata kembali menjadi seorang yang taat? Bagaimana Ustaz? oke. Saya sempat kalau kalau ini baru wawancara ya. Saya sempat wawancara Pak Haidar ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah itu di 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 penghujung tahun 2003 lalu. Nah, ini persis saya tanyakan ini, pertanyaan David ini saya tanyakan, bagaimana respon Muhammadiyah terhadap fenomena gerakan hijrah, gitu ya. Em, Sekilas saya tangkap, saya bisa simpulkan apa yang menjadi tanggapan Muhammadiyah dalam hal ini pimpinan pusat Muhammadiyah gitu ya. Itu sebenarnya kalau kalau Pak Haidar dulu bilang ke saya, di Muhammadiyah itu sendiri sudah ada yang disebut dengan dakwah kultural itu sejak tahun 2004 kalau nggak salah itu ya. Dakwah kultural itu sebenarnya dimaksudkan untuk merespon berbagai fenomena keagamaan baru di Indonesia. Nah, hanya ini harus jujur diakui itu tidak berjalan secara maksimal ya dakwah kultural itu. Nah, eh, tapi dalam perkembangan terakhir gitu maksud saya ya, kalau kalau dakwah kultural itu menjadikan referensi, tapi dalam perkembangan terakhir saya justru juga bertanya demikian seperti yang David tanyakan itu. Saya lebih tepat bertanya bagaimana dengan majelis-majelis yang ada di Muhammadiyah, majelis dan lembaga maksudnya majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah dalam merespon seperti ini tren keagamaan baru di Indonesia. Em, saya sudah jumpai banyak ketua majelis dengan teman-teman juga di PP Muhammadiyah bicara begini ya. Kalau termasuk di Asia, saya lupa. Termasuk di Asia juga saya bicara. Jadi memang harus diakui eh, Muhammadiyah kalah langkah ya, kalah beberapa langkah gitu untuk fenomena gerakan hijrah. Tapi bukan berarti ini bukan kompetisi dalam pengertian yang negatif gitu ya, bukan seperti itu. Hanya begini, eh, sepertinya Muhammadiyah dengan eh, identitasnya sebagai ormas Islam yang punya sejarah panjang lebih dari 1 abad itu tidak kekurangan stok dai gitu ya, stok pendakwah-pendakwah yang bisa dipopulerkan. Nah, maksud saya di sini Muhammadiyah punya sebenarnya eh, ruang kaderisasi pendakwah. Nah, misalnya ada kita punya institusinya gitu ya, kita punya madrasah Mualimin di Yogyakarta, kemudian ada eh, pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah (PUTM) dan lain-lain ya. Ada banyak yang lain yang saling bersinergi satu dengan yang lain. Nah, yang penting di sini sekarang adalah kepekaan, awareness ya, kepekaan bahwa tren beragama sudah berubah gitu. Tren beragama dalam pengertian di sini eh, mediasinya, tren menggunakan media sosial misalnya, kayak gitu. Yang saya jumpai
di dalam fenomena gerakan hijrah itu adalah kemampuan mereka dalam memanfaatkan secara maksimal eh, media-media sosial itu, entah itu Instagram, YouTube, atau yang lebih baru itu TikTok gitu ya. Itu betul-betul dimaksimalkan untuk promoting hijrah itu, narasi hijrah dan diskursus hijrah. Sehingga yang lain-lain itu tenggelam. Nah, ini kan ruang kontestasi baru. Media sosial itu ada ruang kontestasi baru yang berhasil direbut oleh komunitas-komunitas Islam, baru yang mengatasnamakan hijrah itu tadi. Di banyak kota saya jumpai begitu ya. Di Jakarta, di Bandung, di Jakarta itu ada musyawarah ya, yang aktor utamanya adalah selebriti-selebriti hijrah itu. Kemudian di Bandung itu ada pemuda hijrah yang dimentori atau diinisiasi Ustadz Anan Ataki. Di Jogja ada banyak. Di Jogja ada uh, Real Masjid, kemudian ada Teras Dakwah. Di Surabaya juga ada tuh, kalau nggak salah saya. Di Surabaya itu ada KAF, uh, Hijrah Community dan lain-lain. Nah, mereka mereka secara masif dalam apa dakwah kesalehan hijrah tadi itu lewat media sosial. Nah, kalau secara taktis tentu saya tidak bisa menyederhanakan apa yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menanggapi seperti ini karena ini perlu desain strategi yang matang gitu ya. Itu punya impact jangka panjang. Jadi salah satunya tentu perlu pendekatan-pendekatan sosioantropologis dalam memahami pergeseran atau perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kita tentu harus begini ya, tidak bisa melihat yang namanya society itu, masyarakat itu statis gitu ya. Masyarakat itu kan selalu dinamis. Maka ini terbukti kalau dulu aja kalau apa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu sempat menjadi organisasi Islam yang apa namanya jadi barometer gitu ya, rujukan kalau dunia luar melihat Islam Indonesia itu mana ya NU dan Muhammadiyah. Tapi kemudian sekarang Islam Indonesia itu mana? Oh, ada banyak variannya. Selain NU dan Muhammadiyah sudah ada muncul kelompok-kelompok Islam lain, kelompok Islam baru. Nah, perlu pengamatan yang lebih serius maksud saya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam tren beragama. Selain itu tadi, kalau kalau apa, misalnya dakwah Islam itu sekarang sudah menjangkau ruang-ruang digital, maka tidak ada kata tidak bagi Muhammadiyah untuk lebih serius di situ. Misalnya mencari apa figur-figur pendakwah yang bisa dipopulerkan di situ dan lain-lain. Gitu, Mas David. Baik, terima kasih Mas Hamzah atas jawaban yang sangat luar biasa. Memang saat ini dakwah digital trennya lumayan naik nih Mas. Jadi anak-anak muda udah pada membuat reels atau konten-konten dakwah terkait dengan ya gerakan-gerakan kesalehan ini. Baik, karena ini sudah waktunya ah, acara ini berakhir. Sebelumnya saya izin untuk meminta kepada teman-teman semua untuk bisa membuka layarnya agar kita sama-sama bisa screenshot untuk um, kajian pada sore hari ini sebagai bukti. Baik, oke, akan hitung. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Hamzah atas kajian yang sangat luar biasa yang diberikan pada sore hari ini kepada teman-teman PCM Hongaria dan lainnya. Dari Mas Cak Dayat, apa masih ada yang harus disampaikan? Sudah cukup? Cukup, terima kasih Mas Hamzah dan Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih, baik. Bung Arya. Selamat Terima kasih berbuka puasa. semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk kajian ketiga, kajian menjelang berbuka puasa. Ya, mungkin ini kajian terakhir di bulan puasa ya, Cak Dayat, Mas David.
untuk di bulan Ramadan dari agenda yang telah ditentukan oleh PCMH Hungaria. Baik, saya selaku moderator izin mengundur diri pada kajian sore hari ini. Terima kasih semuanya. Uh, Mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan ah, terima kasih lagi kepada teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ya. Hamzah, Dayat, Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.